Hari ini nasib Kapolri ditentukan. Ferdy Sambo menangis kasus Brigadir J diambil alih TNI. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Kalau sudah, mari simak videonya. Kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kasusnya semakin berbuntut panjang. Selain sudah banyaknya pejabat Polri yang terseret kasus tersebut, kali ini giliran Kapolri yang dimintai keterangan serta pertanggungjawabannya. Terkait kasus ini, Kapolri sendiri bakal dimintai pertanggungjawaban soal penanganan kasus kematian Brigadir J. Kasus juga melibatkan Ferdy Sambo dan konsorsium 303 yang berisikan polisi berbagai pangkat yang dikaitkan dengan perjudian. Pertanggungjawaban ini akan menentukan nasib Kapolri dalam penanganan kasus Brigadir J, yang akan disampaikan di hadapan Komisi 3 DPR RI. Desmond J. Mahesa mengatakan pihaknya juga akan menanyakan Listio mengenai peristiwa atau informasi bersifat non-peradilan yang kekinian ikut muncul mengiringi kasus Ferdy Sambo, seperti ada persoalan tiba-tiba berkaitan dengan Satgasus Judi Online Narkoba dan tiba-tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo, kata Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa. Atas munculnya informasi-informasi tersebut, Desmond menekankan bahwa Kapolri Listio memang perlu melakukan tindakan tegas. Oleh karenanya Komisi 3 akan melakukan pantauan dan pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusinya ke depan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan, kata Desmond kepada wartawan. Rumor Kaisar Sambo dan konsorsium 303 sempat menghebohkan di media sosial. Sebab terdapat sejumlah petinggi Polri hingga pengusaha yang kena senggol. Kabar ini muncul seiring dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo. Informasi adanya Kaisar Sambo dan grafik konsorsium 303 itu beredar di sejumlah WhatsApp hingga media sosial Twitter, sehingga dengan pemanggilan Kapolri terkait di sini diharapkan ini menjadi momentum bagi Kapolri untuk melakukan bersih-bersih di institusi yang kini kurang mendapat kepercayaan oleh publik. Namun jika tidak ada tindak lanjut yang signifikan dari Kapolri terkait pengungkapan kasus Brigadir J, kasus bisnis gelap Ferdy Sambo yang menyeret sejumlah petinggi Polri, maka sebaiknya kasus ini diambil alih oleh institusi lain atau Panglima TNI. Bagaimana tanggapan kalian? Awal yang disampaikan oleh Saudara FS. Mungkin kami jelaskan dari awal secara sepintas, tapi karena memang ada urutan peristiwa dan menduga, mungkin saya jelaskan selintas dengan penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri Brigadir J. Awalnya karena ada laporan Saudara FS kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Dipropam pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022, di mana yang bersangkutan melaporkan pada pukul 17.30 terjadi peristiwa tembak-menembak antara Saudara Richard dan Saudara J. Yosua yang diduga terjadi karena ada pelecehan menurut yang bersangkutan pada saat itu kepada Saudara PC oleh Saudara C di Duren 3. Dengan kronologis, kalau Saudara J melakukan pelecehan pada Saudara PC di rumah dinas, sehingga menghebatkan Saudara PC berteriak minta tolong dengar oleh Saudara Richard. Dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari Saudara C sehingga kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia. Peristiwa tersebut ini berawal ketika Saudara PC sampai di rumah, lalu melakukan PCR dan berangkat melakukan isolasi di rumah dinas Duren 3. Sementara Saudara FS akan melakukan satelit buatan dan pada saat melintas menurut Saudara FS yang bersangkutan ditelepon oleh Saudara PC sebanyak 3 kali. Dan akhirnya segera FS dan driver untuk berhenti memundurkan mobil ke Duren 3 masuk ke dalam rumah dan menemukan Saudara J meninggal. Membuat hal tersebut sudah, FS kemudian menanyakan peristiwa yang terjadi dan menjemput segera PC yang berada di kamar serta memberitahukan kepada Saudara R atau segera ER untuk mengantar Saudara PC ke rumah sakit. Terima kasih telah menyimak video ini dan nantikan video-video kami selanjutnya.